Baiklah, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa melakukan pengorbanan, namun Kusida-san hanya akan membantu mengumpulkan siswa yang gagal, aku tidak bisa setuju dia akan berpartisipasi dalam kelompok belajar. Petik 2 titik titik titik. Tidak, kenapa begitu? Itulah kondisi yang membantu. Kau tidak beralasan. Aku tidak akan menerima dia berpartisipasi dalam kelompok belajar, itu tidak akan berubah. Apa ini tentang itu? Apa kau mencoba membalasnya saat kita menipumu? Itu tidak berhubungan, dia tidak gagal dalam ujian. Memiliki orang tambahan hanya akan menghasilkan usaha ekstra dan kebingungan. Penjelasannya cukup masuk akal, tapi aku tidak mengerti alasan mengapa dia menolak untuk membiarkan Kusida bergabung dengan kelompok belajar. Apa kau membenci Kusida? Apa kau tidak merasa tidak nyaman saat berada di samping seseorang yang kau benci? Hah? Aku tidak mengerti apa maksudnya. Kusida mencoba memahami dan mengenal Horikita lebih dari siapapun, dan mencoba menjadi temannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa Horikita benar-benar membenci Kusida. Bagaimana jika mereka memutuskan untuk tidak datang karena Kusida tidak datang? Petik 2 titik titik titik. Maaf, meninjau materi tes memakan waktu lebih lama dari perkiraanku, aku akan mengakhiri telepon karena sudah lama memakainya, selamat malam. Hei. Dia cepat-cepat menutup teleponnya. Seorang antisosial mungkin akan melakukan hal yang sama. Namun, untuk bangkit ke kelas A, perlu kompromi. Aku melepaskan teleponku, meletakkannya di atas meja, lalu berbaling di tempat tidurku. Aku mengingat kembali hari-hari sejak upacara masuk. Produk cacat, ya. Pada hari pertama sekolah, itulah yang senpai tahun kedua kami katakan. Dalam bahasa Inggris, itu adalah produk cacat. Itulah yang mereka gunakan untuk menertawakan siswa kelas D. Horikita yang sempurna mungkin memiliki beberapa masalah juga. Entah bagaimana aku bisa mengerti apa yang dia katakan hari ini. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mencoba memaksanya? Namun, Horikita mungkin akan pergi dalam kasus terburuk. Jika Horikita tidak mengajar, waktu setiap orang akan menjadi sia-sia belaka. Merasa berat, aku menelepon nomor Kusida. Mosi-mosi gelombang. Awalnya, aku bisa mendengar angin kencang di latar belakang. Dengan cepat itu punah. Ngomong-ngomong, apa kau mengeringkan rambutmu? Oh, apa kau mendengarnya? Aku baru saja selesai, jadi tidak masalah. Kusida baru saja keluar dari bak mandi, iya. Tunggu, bukan waktunya untuk mengalami khayalan ini. Tidak, aku punya kabar buruk. Bisakah kau melakukannya seperti aku yang tidak pernah memintamu mengumpulkan siswa yang gagal? Petik 2 titik titik titik. Kenapa? Dia menjawab setelah terdiam beberapa saat. Sepertinya dia ingin tahu alasannya, daripada langsung marah. Maaf, aku tidak bisa membicarakannya panjang lebar, bagaimanapun, ini agak sulit. Begitukah? Aku mengerti. Horikita-san benar-benar tidak menyukaiku. Aku sama sekali tidak berpikir aku bersiasat sama sekali, tapi sepertinya Kusida mengangkatnya melalui telepon. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, itu salahku. Tidak apa-apa jika kau tidak mencoba menyembunyikannya gelombang aku tidak akan marah, aku pikir dia akan menolakku karena sepertinya dia tidak menyukaiku, hal itu terjadi seperti yang aku kira. Aku kira kau bisa menyebutnya intuisi wanita. Bagaimanapun, aku bodoh karena aku meminta bantuanmu. Tidak perlu minta maaf, tapi, aku tidak berpikir bahwa Horikita-san bisa mengumpulkan Sudou dan yang lainnya sendirian. Aku tidak bisa menyangkal hal itu. Hei, apa yang Horikita-san bilang? Apa dia menyuruhku untuk mengumpulkan yang lain? Atau apakah dia menentangku berpartisipasi dalam kelompok belajar? Dia melakukannya dengan benar, seolah dia juga sedang mendengarkan pembicaraan. Petik 2 titik titik titik. Yang terakhir, maaf karena merusak mood. Ahahaha, iya, kau tidak perlu meminta maaf, dia punya aura yang jangan mendekat denganku, jadi aku harapkan hal itu akan terjadi. Meski begitu, kau benar-benar tanggap. Tapi semua orang setuju untuk bergabung karena aku bilang aku juga akan berpartisipasi. Sebelum mengundangku, tidak bisakah kau berbohong bahwa aku tidak bisa berpartisipasi? Jika kau memberitahu mereka sekarang, semua orang mungkin akan membenci Horikita-san. Aku merasa sedikit takut terhadap Kusida. Dia mengerti semuanya. Bisakah kau menyerahkan yang ini kepadaku? Menyerahkan yang ini kepadamu. Besok, aku akan membawa semua orang ke Horikita-san. Tentu saja, aku juga ikut. Itu. Tidak apa-apa, kan? Atau bisakah kau memecahkan masalah? Apakah ada cara untuk mengumpulkan semua orang tanpaku, atau cara untuk meyakinkan Horikita? Petik 2. Ini terlalu buruk, tapi itu tidak mungkin. Petik 2 titik titik titik. Aku mengerti, aku akan menyerahkannya kepadamu, aku tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Tidak apa-apa, kau tidak akan bertanggung jawab atas semua itu, tolong, sampai jumpa besok. Panggilan telepon berakhir. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan lebih lelah daripada saat aku menelepon Horikita. Dia bilang itu baik-baik saja, tapi apa itu benar? Horikita akan menghina dan mengejek apapun yang tidak dia sukai, tidak masalah siapa yang menerima. Sudah jelas bahwa situasi genting ini akan berakhir dalam nyala api. Merasa cemas, aku menuju kamar mandi. Mari kita berhenti memikirkan hari esok itu hanya akan membuatku semakin depresi. Tak peduli betapa khawatirnya aku, besok akan datang dan pergi. Hal-hal akan berhasil entah bagaimana. Horikita cemberut di pagi hari. Akan lebih bagus lagi jika dia dengan imut mengelembungkan pipinya dan dengan manja memukul dada anak laki-laki saat dia cemberut. Aku mengatakan itu, tapi dia benar-benar tanpa ekspresi dan diam. Dia bahkan tidak mengakui keberadaanku. Tapi jika aku berbalik kepadanya, dia mungkin akan mengambil jangkanya. Sekolah berakhir dan kemudian pulang sekolah. Apa semua orang berkumpul untuk kelompok belajar? Kata-kata pertama yang dia katakan kepadaku adalah tentang kelompok belajar. Dia juga berbicara dengan cara yang menyiratkan sesuatu. Petik 2 titik titik titik.
Kusida akan membawa mereka, aku ingin tahu apa mereka akan berpartisipasi. Kusida membawa mereka, apa kau mengatakan kepadanya bahwa dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi? Horikita menuju perpustakaan dengan kata-kata yang percaya diri itu. Saat aku hendak keluar dari kelas, aku menatap Kusida yang kembali mengedipkan mata lucu. Mengamankan sudut meja panjang di dekat tepi perpustakaan, kami menunggu murid lainnya. Aku membawa mereka gelombang. Kusida datang ke tempat kami menunggu. Di belakangnya ada. Kami mendengar tentang kelompok belajar dari Kusida-chan, aku tidak ingin segera dikeluarkan dari sekolah, mohon bantuannya. Ike, Yamauchi, dan Sudou. Namun, ada satu pengunjung yang tak terduga. Seorang anak bernama Okitani. Okitani, kau juga punya tanda merah. Tidak, aku khawatir karena aku berada tepat di perbatasan. Apa aku tidak diizinkan untuk bergabung? Agak sulit untuk bergabung dengan kelompok Hiratakun. Okitani menatapku dengan pipi yang agak merah. Tubuh ramping, rambut biru, dan gaya rambut bob pendek. Seorang anak laki-laki yang lemah terhadap anak perempuan akan segera berteriak, aku sedang jatuh cinta gelombang. Jika dia bukan anak laki-laki, itu akan berbahaya. Tidak apa-apa kalau Okitani-kun bergabung, kan? Tanya Kusida pada Horikita. Skornya adalah 39 setelah semua, jadi wajar baginya untuk khawatir. Jika seorang siswa khawatir mendapat tanda merah, maka itu bagus, tapi kau harus rajin. Baik. Okitani duduk dengan gembira. Kusida mencoba duduk di sampingnya, tapi Horikita menyadarinya. Kusida-san, apa Ayano Kouji-kun tidak memberitahumu? Sejujurnya, aku juga khawatir mendapat nilai buruk. Kau tidak mendapatkan tes buruk pada tes terakhir itu. Yah, itu keberuntungan. Ada banyak pertanyaan pilihan ganda jadi sekitar setengah dari mereka. Aku menebak, sebenarnya, aku sedikit melewatkan. Kusida dengan kasar menggaruk pipinya sambil berkata, Aku pikir, kira-kira aku sama dengan Okitani-kun, jika tidak lebih buruk, jadi aku ingin berpartisipasi dalam kelompok belajar untuk menghindari nilai jelek. Tidak masalah, kan? Aku tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku pada rencana Kusida yang berani dan tak terduga. Setelah memastikan bahwa Okitani bisa bergabung, dia membalikkan meja. Horikita tidak bisa tidak membiarkannya bergabung. Petik 2. Baik. Terima kasih. Kusida membungkuk pada Horikita sambil tersenyum. Membawakan Okitani mungkin juga bagian dari rencananya. Dia menggunakan dia sebagai pembenaran baginya untuk bergabung. Di bawah 32 adalah tanda merah, lalu 32 poin juga nilai gagal. Kalau itu di bawah, maka 32 poinnya aman. Sudou, bisakah kau membuat itu? Bahkan Ike khawatir dengan Sudou. Tentu saja orang-orang ini ingin tahu apakah itu, di bawah, atau, sampai. Tidak masalah, tujuanku adalah membuat semua orang di sini mendapatkan setidaknya 50 poin. Bukankah itu terlalu sulit bagi kita? Ini berbahaya jika hanya bertujuan untuk minimum, kalian yang bahkan tidak pada sasaran, benar-benar mengganggu. Atas argumen suara Horikita, kelompok kegagalan dengan enggan menyetujuinya. Aku dapat meringkas sebagian besar topik yang akan dibahas dalam tes ini, aku berencana untuk membahas secara menyeluruh topik ini dalam 2 minggu ke depan. Jika kau memiliki pertanyaan yang tidak kau mengerti, tanyakan kepadaku. Petik 2. Hei, aku bahkan tidak mengerti masalah pertama. Sudou merengut menatap Horikita. Aku juga membaca pertanyaannya. A, B, dan C memiliki 2.150 yen secara kolektif A memiliki 120 yen lebih banyak dari B. Setelah C memberi B 2/5 uangnya, B sekarang memiliki 220 yen lebih banyak dari A. Berapa banyak uang yang dimiliki oleh A? Masalah yang melibatkan sistem persamaan. Bagi siswa SMA, itu harus menjadi poin bebas. Coba gunakan otakmu, jika kau menyerah sejak awal, kau tidak akan bisa kemana-mana. Bahkan jika kau mengatakan itu, aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya belajar. Semua orang di sekolah sudah melewatkannya. Sekolah tidak memutuskan penerimaan hanya berdasarkan skor. Sudou mungkin diterima karena kemampuan fisiknya yang tinggi. Jika kau memikirkannya, bukankah dia akan segera dikeluarkan karena nilai jeleknya? Aku juga tidak tahu. Ike juga bingung saat dia menggaruk kepalanya. Okitani-kun, apa kau tahu bagaimana cara menyelesaikan pertanyaan ini? A plus B plus C sama dengan 2.150 yen, dan A sama dengan B plus 120. Okitani yang entah bagaimana menghindari gagal dalam ujian terakhir, mulai menuliskan persamaannya. Kusida melihat dari balik bahunya. Itu benar, lalu. Kusida pasti berani. Meskipun dia mengatakan bahwa dia khawatir mendapat tanda gagal, dia sedang mengajari Okitani. Jujur saja, masalah ini bisa dengan mudah dipecahkan oleh siswa sekolah menengah pertama dan kedua. Jika kau gagal di sini, kau tidak akan bisa melakukan apapun. Apa kita ini murid sekolah dasar? Seperti yang dikatakan Horikita-san, sangat buruk jika kau tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Beberapa masalah matematika pertama dalam ujian sekuat ini, tapi aku pun tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah terakhir. Aku bisa mengajarimu bagaimana melakukan sistem persamaan jika kau mau. Horikita mengambil penanya tanpa ragu-ragu. Ini menyedihkan, tapi satu-satunya yang mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah soal adalah Kusida dan Okitani. Pertama, apa yang sama dari sistem persamaan ini? Petik 2. Apa kau serius? Wow, orang-orang ini benar-benar hidup tanpa belajar sama sekali. Sudou melemparkan pensil mekanisnya ke mejanya. Tidak, berhenti, ini tidak akan berhasil. Sebelum memulai, Sudou sudah menyerah. Melihat keadaan menyedihkannya, Horikita menjadi marah. Semuanya, tunggu, mari kita coba yang terbaik. Jika kau belajar menyelesaikan masalah ini, kau bisa menerapkan pengetahuanmu pada pertanyaan-pertanyaan yang sedang diuji. Petik 2. Yah,
Kalau Kusida-chan bilang begitu, kita akan mencoba yang terbaik, tapi kalau Kusida-chan mengajarkannya kepada kita, mungkin aku akan bekerja lebih keras lagi. Horikita tetap diam ketika Kusida menanyainya. Ini buruk ketika dia tidak berbicara apapun. Bagaimanapun, dia tetap diam, yang lain mungkin akan berhenti belajar. Kusida memutuskan dan mengambil pensil mekanis. Ini, seperti yang dikatakan Horikita-san, sebuah masalah yang menggunakan sistem persamaan. Aku akan menuliskan apa yang aku katakan sebagai ungkapan. Saat dia mengatakan itu, dia menuliskan 3 persamaan. Sepertinya mereka mencoba yang terbaik, tapi kalaupun dia menuliskan persamaan dan menunjukkannya kepada mereka, mereka mungkin tidak mengerti. Alih-alih sebuah kelompok belajar, ini lebih seperti penghambat. Mereka tidak mengerti penjelasannya. Jadi, jawabannya adalah 710 yen. Apa kau mengerti? Merasa puas, Kusida tersenyum dan menatap Sudou. Petik 2 titik titik titik. Lalu bisakah kau menjawab pertanyaan ini? Kenapa? Akhirnya dia sadar. Mereka tidak mengikuti penjelasannya. Aku tidak berusaha menyangkalmu, tapi kalian terlalu bodoh dan tidak kompeten. Horikita yang diam berbicara. Aku takut pada masa depan jika kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi apa? Ini tidak ada hubungannya denganmu.